Selamat datang di podcast Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Rufus Abiater Kustiarto dari mahasiswa Pendidikan Matematika UMBY angkatan 2021. Nah, ini teman saya. Aku Inci Riana Hamidah, biasa dipanggil Inci, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta angkatan 2021. Gimana kabarnya Mbak Inci? Alhamdulillah baik. Kalau Mas Rufus gimana nih kabarnya? Baik juga. Oke, untuk kegiatan akhir-akhir ini mungkin Mas Rufus bisa dijelaskan apa aja nih kesibukan akhir-akhir ini? Oke, jadi kalau bukan kesibukan sih bilangnya, tapi kegiatan akhir-akhir ini gitu ya. Kalau kegiatan akhir-akhir ini kan kalau semisal diambil dalam seminggu ke belakang itu ya fokus nyiapin ini sih fondasi FKIP. Jadi fondasi FKIP itu forum pengenalan dasar kependidikan untuk mahasiswa di FKIP, khususnya untuk maba. Nah, fondasi FKIP ini diselenggarakan di Solo. Jadi kemarin tuh fokus rapat dan survei ke Solo gitu. Kalau Mbak Inci kesibukannya ngapain aja? Oke, kalau untuk aku sendiri ya mungkin bersama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika juga kita sedang mempersiapkan salah satu proker kita, yaitu kompetisi matematika nasional. Kompetisinya kayak gimana tuh Mbak kalau boleh tahu? Oke, jadi kompetisi matematika nasional itu semacam lomba matematika kita khususkan untuk mahasiswa untuk siswa SMA sederajat. SMA sederajat Ya. di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Khususnya berarti di Jogja. Iya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Mbak Inci ini sebenarnya mahasiswa yang cukup berprestasi ini, dan untuk karakternya ini salah satu mahasiswa dengan karakter yang paling bagus lah kalau menurut saya nih ya, menurut pandangan saya. Nah, ini mungkin aku mau tanya-tanya nih sekilas, tanya-tanya ke Mbak Inci dulu tuh waktu SMP SMA itu ngapain aja sih kok bisa karakternya bisa kayak sekarang ini gitu. Kita mulai dari SMP dulu SMP gimana? Oke, jadi apa ya, saya kan SMP dan SMA kebetulan di negeri. Jadi di negeri ya. apa ya, kita memang dari gurunya pun membantu kita untuk meningkatkan karakter tersebut gitu. Jadi selalu di follow up gitu. Contohnya gimana sih Kak? Kan Okay. Guru kan katanya kan guru memfollow up pengembangan karakter dari siswa di SMP negeri kan gitu. Nah, salah satu contohnya gimana sih Kak? Oke, jadi salah satu contohnya yaitu kalau di SMP saya dulu siswa itu diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler. Jadi setelah pembelajaran selesai kita wajib mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan kita. Oh, jadi berarti waktu di SMP negeri itu siswa itu berarti biar nggak kemana-mana nih, habis pulang sekolah keluyuran kesini kesana jadi makanya diwajibkan gitu ya? Iya, jadi diwajibkan. Oh, berarti terus kalau SMA-nya juga negeri kan? SMA-nya juga negeri. Jadi sama juga diwajibkan juga? Iya, kebetulan kalau SMA juga diwajibkan. Berarti dulu ikut ekskul apa tuh Pak? Kalau SMP atau SMA dulu paling sering ikut apa? Dulu itu pernah ikut ekstrakurikuler Olimpiade Matematika. Olimpiade Matematika, ekstrakurikuler, Iya. Olimpiade Matematika? Iya. Itu ngapain aja sih kegiatannya? Oke, jadi Kan jarang nih ekstrakurikuler kan biasanya kan kayak olahraga kan ya, olahraga atau pramuka atau kesenian ya, mungkin salah satunya kayak gitu. Tapi kok ada Olimpiade Matematika itu gimana sih? untuk kegiatannya sih kita seperti biasa ya, latihan mengerjakan soal gitu, kemudian sharing-sharing bareng teman-teman yang ikut ekstrakurikuler itu juga. Berarti saling membagi-bagikan informasi ya tentang matematika khususnya gitu kan. Oke. Kalau Mas Rufus gimana nih pandangan di masa-masa sekolah menengah dulu? Pandangan di masa-masa sekolah kan berarti ini dibagi dua kan? Iya, SMP pertama dan SMA.
SMP dan SMA. Kalau SMP ya sama sih kayak Mbak Insi ini yang negeri, sama-sama negeri kan. Jadi ya pulang ya dulu sih waktu mungkin kebijakan tiap daerah beda-beda. Dulu waktu SMP tuh sebenarnya diwajibkan mengambil minimal dua ekstra. Jadi setelah kegiatan kegiatan di sekolah itu diwajibkan setidaknya mengambil minimal 2 ekstra. Tapi ya gimana ya, karena dulu SMP saya itu termasuk salah satu SMP paling pojok gitu. Jadi kan kalau di kota kan ada yang kalau yang bagus itu biasanya di tengah-tengah gitu loh. Iya, Karena bener. aksesibilitas ke mana, ke misal mau ke lapangan atau ke mana gitu deket, ke museum, ke apa gitu, jadi kemana-mana deket. Sedangkan SMP saya itu salah satu SMP yang paling di pojok, di pinggir-pinggir gitu loh. Jadi ya tahu sendirilah kalau di pinggir-pinggir kan banyak nakale daripada bagusnya gitu loh. Ya sering tawuran, vandal atau dan lain sebagainya gitu. Jadi mulai dari kebiasaan di situ, maksudnya bukan kebiasaan saya, kebiasaan lingkungan di situ. Jadi kayak kita tuh sering bolos ekstra gitu. Dan bahkan kalau Jumat kan biasanya kan ada Jumat Jumat kerohanian kalau nggak salah. Itu kan ya biasalah kalau kita siswa kan, wah daripada ikut Jumat kerohanian kan mending keluar kita nongkrong gimana gitu. Jadi dulu waktu SMP itu bener-bener waktunya terbang untuk lingkungan pergaulan gitu. Jadi untuk pengembangan karakter waktu di SMP itu sangat minim, soalnya dari guru juga apa ya, tidak memberikan edukasi tentang pengembangan karakter gitu. Dan ya gitulah, ya mungkin ada lah oknum-oknum guru yang seperti itu, tapi nggak semua guru seperti itu ya gitu. Dan bahkan dulu itu di SMP itu depan sekolah itu ada SMP loh, SMP itu depan sekolah itu ada tempat tempat penitipan motor gitu. Jadi sama sih kalau aku dulu juga ya, mungkin ada beberapa anak-anak yang cukup nakal mungkin ya, itu membawa motor padahal aslinya ya dari sekolah tidak diperbolehkan. Benar. Dan itu kan ya masih bocah SMP loh. Waktu apa ya, masa-masa pengen kelihatan keren. Jadi masa-masa pengen apa ya, wah intinya pengen kelihatan nakal gitu loh, jadi kelihatan sangar dewe ya kasaran itu. Jadi ya gitulah, dulu SMP naik motor juga, ikut-ikutan teman apa bilang ke orang tua pengen naik motor gitu, bla 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 gitu. Akhirnya dikasih karena orang tua juga sibuk bekerja lah, sibuk kegiatan di luar, jadi ini kan nggak bisa antar jemput. Kalau dulu SD emang diantar jemput, tapi kalau udah masuk SMP karena jarak dari SMP ke rumah saya itu lumayan dekat, jadi diperbolehkan naik motor gitu. Itu waktu SMP. Jadi ya gitulah, pengembangan karakternya itu mengikuti lingkungan sekitar. Tapi setelah masuk SMA ya sebenarnya bukan niat saya mau SMA, mau masuk SMA swasta gitu, tapi emang karena nggak keterima aja gitu ya. Ingat, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik gitu. Jadi dari pergaulan buruk itu jadi jarang belajar kayak gitu, jadi jarang ada rasa kompetisi gitu loh, rasa seperti itu. Jadi ya nggak belajar pun udah ngerasa dirinya bisa gitu. Nah masuk SMA itu dulu ya pengen negeri sih sebenarnya, soalnya kan kalau negeri kan mengurangi beban orang tua kan. Iya benar kan? banget. Kalau negeri kan mengurangi beban orang tua, dan nyari SMA terdekat dulu kan pakai apa sih, zonasi kalau nggak salah. Iya Ya. waktu saya juga dulu pasti pakai zonasi Ya. Kan, dan ada yang keterima juga pakai SKTM SKTM, kan? SKTM kalau nggak salah ya gitu. Jadi ya
ya itu mungkin kebijakan pemerintah gitu, nggak bisa ya nggak bisa nggak bisa diapa-apain juga kan. Jadi emang seleksi akademi juga kalah, seleksi pakai zonasi kalah, ya udah gitu akhirnya masuk deh SMA swasta. Saya kira kan SMA swasta tuh gimana ya, banyak lah yang underestimate tentang SMA tentang sekolah-sekolah swasta gitu loh. Jadi sekolah swasta ini mahal doang gitu, bayar doang dan lain-lain gitu. Jadi tapi ternyata setelah saya masuk di sekolah swasta itu perbedaannya beda banget gitu, perbedaannya beda banget SMA sekolah negeri dan sekolah swasta. Ya mungkin sekolah swasta itu kalau di tempat saya itu jumlah siswanya lebih sedikit sih, rata-rata menerima jumlah mahasiswa yang lebih sedikit daripada sekolah negeri. Karena sekolah negeri kan ada kuota yang mumpuni lah, kayak misal dalam sekolah negeri ini bisa menerima 300 siswa gitu, sedangkan dalam sekolah swasta itu hanya bisa menerima sekitar 50 sampai 100 mahasiswa 100 siswa aja gitu. Jadi setelah saya masuk perbedaan itu yang signifikan itu di lingkungan pergaulan gitu. Lingkungan pergaulannya ya beda lah Pak. Kalau di sana itu orang-orang punya, saya bukan orang punya ya, saya masuknya karena diskon. Jadi di sana itu orang-orang yang punya, jadi cara bergaulnya juga beda dengan sekolah negeri waktu saya SMP gitu, beda-beda. Jadi di sana tuh ya nakal biasa lah, nakal kecil kayak izin ke kamar mandi tapi keliling-keliling sekolah gitu ya, gitu-gitu doang, paling bolos atau gimana, mentok-mentok ya bawa rokok gitu, cuma itu ujung-ujungnya kesita lah, itu ujungnya kesita gitu, tetap ketahuan. Dan perbedaan mencolok yang kedua itu dari guru. Kualitas guru di sekolah swasta itu memang beda sama sekolah negeri. Ya nggak tahu ya, mungkin nggak semua guru seperti itu, nggak semua guru, tapi memang guru di swasta itu kayaknya yang saya rasakan itu kayaknya rata-rata itu banyak tuntutan, karena mereka dibayar pure dari dana, ya nggak pure sih, mungkin dana dari orang tua dan orang tua siswa. Jadi kalau orang tua siswa mau menuntut gurunya bisa gitu loh, kok diajarin gini bla 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 gitu, kok nggak pinter-pinter dan lain-lain gitu. Jadi bener-bener bisa dituntut gitu. Sedangkan di waktu saya di sekolah negeri gimana ya mungkin dari pihak mungkin oknum guru itu ada yang ya mentang-mentang udah PNS yang penting ngajar aja lah gitu. Untuk urusan karakter mah itu ya terakhir lah gitu, yang penting masuk absen gitu, ngajarin siswanya selesai gitu. Jadi mungkin itu perbedaannya mencolok waktu SMP maupun SMA itu sih kalau dari Mbak Mici. Kalau dari aku kan tadi kan Mas Rufus bilang kalau di daerahnya siswa di sekolah swasta itu lebih sedikit. Nah kalau di aku malah justru sebaliknya. Jadi sekolah swasta itu malah memiliki siswa yang lebih banyak dari sekolah negeri. Oh, kok bisa? Mungkin karena pemerataan sekolah gitu. Jadi di daerah aku tuh sekolah negeri kebetulan nggak terlalu banyak. Oh, nggak terlalu malah, banyak. Iya. Banyak sekolah swastanya malah. Iya, malah justru banyak sekolah swastanya. Gitu ya. Nah, kan itu kan habis kita sekolah menengah kan ya. Habis sekolah menengah, Mbak Inci SMA-nya di mana? Dulu aku SMA di SMA Negeri 1 Jatilawang. Iya. Nah, kok kepikiran nih mau masuk ke sini gitu kan? Kalau dilihat dari ekstrakurikulernya kan pas nih. Olimpiade matematika, terus masuknya ke pendidikan matematika UMBI. Cocok gitu loh, cocok gitu. Nah, terus kenapa sih kok bisa jauh-jauh dari sana kepikiran buat kuliah di sini gitu, di pendidikan matematika UMBI? Jadi mungkin emang
minatnya itu di bidang matematika. Iya. Terus kebetulan emang mendaftar di beberapa universitas negeri belum diterima. Oh iya. Jadi kalau di sekolah aku itu setiap ada yang lulus pasti ada catatan lulus tahun berapa dan diterima di universitas mana gitu. Jadi aku lihat-lihat ada Universitas Mercubuana Yogyakarta. Terus pas lihat kebetulan ada prodi pendidikan matematika. Berarti salah satu kakak kelas ya berarti ya? Iya. Iya kan, salah satu kakak kelas dari Mbak Inci ini Ada di sini. Ada di sini gitu ya. Tapi di prodi mana tahu nggak? Untuk prodinya kebetulan di prodi psikologi. Oh, psikologi. Iya. Oh, gitu ya. Berarti milih jalur sendiri-sendiri ya, nggak ikutan ke psikologi tapi tetap ngambil sesuai minat sesuai minat gitu. Jadi kalau aku sendiri sih apa ya, dulu itu emang kepepet sih sama Mbak Inci lah. Dulu SMA ke PTN itu ambilnya SBM atau SNM atau dua-duanya atau gimana? Kebetulan dua-duanya. Dua-duanya. Yeah. Oh, sama berarti. Aku juga SNM, Mbak Inci juga SNM. Iya. Terus nggak Nggak lolos. Lanjut SBM. Lanjut SBM. Nggak Terus lolos. nggak lolos lagi. Lanjut mandiri nggak? Lanjut mandiri. Iya. Terus Tapi nggak lolos juga. Oh iya, berarti mungkin belum rezekinya. Iya. Ya, kan. Mungkin rezekinya masuk Pemat UMBY, iya kan? Iya. Gitu, oke. Kalau dari aku ya tadi ya emang faktor utamanya kan karena emang nggak lolos di negeri, Iya. baik SNM maupun SBM gitu. Tapi dulu ditawarin orang tua mau nyoba mandiri nggak, tapi kan gimana ya, mindset kita dulu kan mandiri itu apa ya, mahal. Tahu gak sih? Iya, mahal gitu, lebih mahal, kayak mahal banget sih, kayak nanti biayanya lebih besar daripada yang swasta gitu kan. Daripada gitu kan, oh ya udah mending nyari swasta yang bagus, yang berkualitas dan murah gitu. Dan apalagi di UMBY Pemat ini bisa diangsur 8 kali kalau nggak salah ya. Jadi udah dapet diskon, bisa diangsur, kualitasnya juga nggak main-main, unggul gitu loh gitu. Jadi nggak salah sih masuk sini ya kan. Iya, bener banget. Nah setelah masuk masuk UMBY nih, gimana sih rasanya? Kebetulan kan pas angkatan kita dulu merasakan pas COVID. Ya iya, jadi semester 1-2. Iya, semester 1-2. Jadi pas semester 3 begitu baru masuk di offline kerasa banget bedanya. Bedanya gimana tuh? Jadi apa ya, mungkin yang tadinya pas COVID itu kita kan Zoom ya. Kayak ya mungkin iya sama-sama aku ngerasain kalau di Zoom kan kalau Meet bisa ditinggal tidur kan. Iya kan iya bener. Lah kenyataannya gitu kok, jadi ya cukup ngandelin 1-2 mahasiswa aja yang nomorin dosennya, maksudnya ini dulu ya teman-teman ya. Dulu itu ya ngandelin 1-2 mahasiswa aja yang suruh aktif gitu kan. Sisanya tidur mah gampang gitu. Iya. Apalagi untuk tugas ya nanti tanya ke yang lain kan bisa gitu. Iya. Gitu sih. Terus mungkin dari sisi kedisiplinan juga. Oh iya benar. Karena mungkin pas waktu masih Zoom itu ketika kita telat masuk, oke lah kita bisa masuk, tapi ketika offline ya kita harus benar-benar disiplin sesuai dengan jadwal kuliah kita. Dan di sini tuh maksimal kalau nggak salah 30 menit. Dan lebih dari 30 menit tuh nggak boleh masuk. Iya. Ya kan gitu, dianggap alfa lah, nggak masuk gitu. Berarti seneng kan rasanya tapi? Iya, seneng banget sih. Seneng banget kan. Oh iya, apalagi di sini tuh dosennya baik-baik kan. Iya, dosennya baik-baik dan juga selalu mendorong kita lah untuk mengembangkan karakter atau minat yang kita punya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, di pendidikan matematika UMBY ini nggak cuma ngedepankan akademis, tapi praktek juga. Praktek baik ke sekolah dulu. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku tuh salah satu yang aktif ke
ke luar kelas ya kan gitu. Jadi dulu pernah ke SD gitu, jadi nerapin manajemen berbasis sekolah gitu, manajemen berbasis sekolah, keterampilan dasar mengajar. Jadi itu benar-benar dilatih di waktu berkuliah gitu. Jadi nggak cuma teori tapi nggak ada prakteknya kosong gitu. Giliran nanti waktu suruh terjun ke lapangan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita benar-benar bukan dilatih cuma secara teori tapi dilatih secara pengalaman gitu ya, pengalaman. Oke. Tapi selain manajemen pendidikan nih, di pendidikan matematika juga diajarkan untuk edupreneurship. Nah, Gimana tuh seperti entrepreneurship? kemarin itu kan ada matkul edupreneurship pendidikan matematika. Nah, di situ kita itu dituntut untuk membuat sebuah bisnis begitu. Oh, bisnis ya, ya, ya. Berarti kita, oh iya, benar-benar. Kalau nggak salah disuruh bikin proposal dulu kan, Iya. nanti diseleksi baru Baru keterima, bisnisnya ya, iya bisnisnya keterima. dilaksanakan. Nah, maka dari itu dari beberapa mata kuliah yang kita ambil nih, kita tuh kayak dituntut untuk mengembangkan cara-cara mengembangkan karakter siswanya gitu kan. Nah, menurut Mbak Inci nih, dulu waktu kita ambil sudut pandang dari siswa waktu menjadi siswa kan, ini sebentar lagi kan kita sebagai calon pendidik nih. Nah, oke. Menurut Mbak Inci kita ambilnya sudut pandang siswa sebelum Masuk berkuliah, ke ya, sebelum masuk universitas. Apa sih yang bikin yang berdampak dalam pembentukan karakter di sekolah menurut Mbak Inci? Menurut aku ya terutama itu ya ekstrakurikuler itu juga sangat berpengaruh sih. Kemudian organisasi. Nah, di organisasi kan kita diajarkan untuk kepemimpinan, kemudian bekerja bersama tim dan lain-lain. Oke, berarti selain menurut Mbak Isi, selain ekstra berarti ada organisasi. Itu yang di luar kelas, ya kan gitu. Oke. Kalau menurut aku ya nih ya, mungkin bener kata Mbak Inci nih, organisasi sama ekstra itu penting karena siswa setelah melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas itu kan pasti kan bingung tuh mau ngapain, dan justru waktu-waktu seperti itu kalau nggak digunakan ekstra maupun organisasi atau kegiatan positif lainnya, itu akan mengundang siswa tersebut untuk ikut dalam pergaulan yang nggak baik gitu. Kayak ada nih temen yang ngerokok, wah keren juga nih kayak ngerokok gitu, jadinya kita ada lah rasa pengen iya. ikut, pengen nyoba dan lain sebagainya. Wadah Mbak Iji, ada rasa pengen ikut nyoba ngerokok? Enggak. Oh enggak, kirain ada rasa pengen ikut nyoba ngerokok. Siapa tahu gitu. Nah, selain kegiatan selain faktor di luar kelas, kan ada faktor dalam kelas. Nah, menurut Mbak Iji, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter dalam kelas itu apa sih Kak? Faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam kelas mungkin ya dari pembelajaran gitu kan. Kadang kan kalau pembelajaran kita juga dibuat berkelompok gitu. Jadi ya sama sih kayak bekerja bersama tim, kemudian ada kepemimpinan, disiplin dan lain-lainnya juga. Bener sih. Jadi faktor dalam kelas tuh ya mungkin faktor utama jelas dari guru ya kan. Ya, guru kan gimana cara membuat pembelajaran seinteraktif mungkin untuk siswanya, agar siswanya juga berkembang karakternya mulai melalui pembelajaran gitu. Entah jadi lebih berani kan, lebih confidence, kayak lebih berani ngungkapin segala sesuatu kan. Sekarang kan dikit-dikit berpendapat, dikit-dikit nanti kena pasal dan lain sebagainya. Jadi siswa itu jadi mulai takut untuk menyampaikan pendapat. Ya, menyampaikan pendapat gitu. Nah, selain dari guru, menurut aku nih ada satu faktor yang sangat-sangat mempengaruhi pembentukan karakter siswa, yaitu lingkungan pergaulan gitu. Jelas kalau pergaulan
pergaulannya melenceng semua, ya nanti satu anak nih, anggaplah kita ada tiga orang bentuk geng ngerokok set gini. Jadi tiap pulang sekolah merokok di depan sekolah gini dan lain-lain. Nah, ada satu orang nih ngerasa lihat, wih keren juga tuh gitu kan. Jadinya jadi 4 orang gitu kan, nambah satu lagi. Nanti ngeliat lagi nambah satu lagi dan ujung-ujungnya mulai dari yang 3 orang ini jadi banyak orang gitu. Dan dulu waktu SMP tuh kayak bener-bener gimana ya, bener-bener emang ngerasa sih bener-bener lingkungannya mungkin kurang baik untuk siswa. Bahkan depan sekolah dulu ada tempat jual rokok gitu. Itu sampai pernah digerebek guru pun nggak kapok gitu loh, nggak kapok sih. Udah dipanggil orang tua berkali-kali, panggilan pertama, panggilan kedua, SP1, SP2, tapi tetap aja ngerokok, tetap aja. Karena yang bisa mengubah karakter siswa itu ya kebiasaan yang baik gitu. Nggak bisa kalau karakternya udah suka kayak gini, suka nakal lah gitu, tiba-tiba dikasih tahu jangan nakal, besoknya nggak nakal, nggak bisa kayak gitu, karena itu udah menjadi jadi karakter, udah jadi kebiasaan gitu. Jadi butuh waktu untuk siswa untuk ngembangin karakter yang buruk itu jadi yang baik gitu. Dan itu butuh faktor banyak faktor lah yang mempengaruhi lah ya, baik entah dari luar maupun dari dalam siswa tersebut gitu. Nah, setelah kita lihat dari pembentukan karakter dalam sudut pandang siswa, nah selanjutnya ini kita mau membahas pembentukan karakter dalam sudut pandang seorang calon pendidik. Nah, itu kita akan nyampein itu di part yang kedua. Jadi jangan lupa menonton part yang kedua. Oke, mungkin sekian podcast pada hari ini. Oke, mungkin sekian, terima kasih.